Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini saya Atif akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan konfigurasi website di Udu 16. Dan kali ini kita akan menggunakan skenario dari PT AutoCAD Prima, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan servis mobil. Mana perusahaan ini menyediakan berbagai layanan termasuk perawatan rutin, perbaikan mesin, dan lain sebagainya. Dan PT AutoCare Prima juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tenaga ahli profesional dan menggunakan peralatan modern. Tujuan dari pembuatan website ini sendiri adalah untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi dan juga layanan dari PT AutoCare Prima, dan yang mana akhirnya perusahaan memutuskan untuk membuat website dengan memiliki fitur sebagai berikut yang dapat berupa shop, kemudian ada service, kemudian ada event, dan juga ada news ya. Kita akan membuat 4 fitur itu di dalam Udu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk saja ke bagian Udunya. Oke, kali ini kita udah ada di Udu ya. Mungkin yang pertama-tama kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki modul website. Karena kita akan menggunakan modul website tersebut. Dan di sini udah terinstall ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat beberapa akun yang mungkin nantinya akan diperlukan ya. Kita bisa ke settings, dan di sini saya sudah membuat users dan ada Dani developer dan juga ada salsa sales ya. Untuk dari developer itu dia role-nya ada editor dan designer, sedangkan untuk salsa itu role-nya itu adalah sales. Dan di sini saya juga telah membuat beberapa produk yang mungkin nanti bisa kita tambahkan di bagian websitenya. Itu ada sebentar AutoCare. Nah, di sini saya udah mendapatkan 2 produk yang dimana ada AutoCare Original Brake Pads dengan harga sekian, dan kemudian ada namanya AutoCare All Weather Car Cover. Mungkin kita akan langsung masuk ke bagian websitenya saja ya. Nah, untuk masuk ke bagian website kita bisa langsung pilih ke modul website, atau untuk membuatnya kita bisa langsung ke settings, terus pilih website, klik new. Dan di sini kita akan membuat website namanya AutoCare Prima. Namanya benar? Oke. AutoCare Prima kita create. Nah, language-nya sebenarnya bisa diganti ke Indo ya. Ini tapi udah tercreate, nggak apa-apa. Nah, untuk tampilan pertama kita akan diarahkan ke halaman sebagai berikut. Mungkin kita akan langsung klik let's do it aja untuk membuat websitenya. Nah, website yang seperti apa yang ingin kita buat? Kita akan ditanyakan seperti itu. Kita akan bisnis website. Oke, di sini kita mungkin akan sedikit mengubah di bagian website bisnisnya itu menjadi online store, dan kemudian kita akan membuat service ya. Nah, perusahaan kita juga bergerak di bagian itu. Kita core service, main objektifnya adalah kita sell more ya. Oke, sekarang kita akan langsung nambahin logonya aja. Kita coba nambahin logonya, kita pakai logo yang ini. Harusnya bisa, kita pakai color palette yang itu nggak apa-apa. Kemudian kita sudah pasti udah dapat ini ya, ada opsi news, shop, event. Mungkin kita akan nambah ke bagian service. Kita udah ada news, event, dan juga shop, dan juga service. Mungkin kita tambah satu lagi about us. Mungkin kita akan build websitenya. Kita tunggu. Dan di sini kita bisa pilih opsinya ya. Untuk opsinya itu kita bisa coba milih yang mana aja, bebas. Oke, di sini kita juga udah masuk di halaman websitenya, dan dapat dilihat ini juga udah ada logo. Dan sebenarnya kalau kita mau integrasi image itu kita bisa masuk ke API-nya Unsplash. Mungkin kita nggak akan melakukan itu, kita akan lihat beberapa fiturnya aja. Gimana sih cara ngebuat website? Untuk membuat website kalau melalui Udu ini cukup gampang. Di sini dapat dilihat ada 3 opsi ya, yaitu ada pertama blocks, customize, dan theme. Theme itu kita bisa mengganti background color, terus juga ada font family-nya apa, dan ada theme-nya. Kita juga bisa ganti theme nggak menggunakan theme yang ini. Kemudian untuk customize ini kita bisa select dulu bloknya untuk customize, let's say backgroundnya warna apa, bordernya seperti apa, dan juga mungkin width-nya seberapa besar gitu.
Nah, untuk blognya itu sendiri merupakan bagian yang bisa kita drag and drop sama seperti WordPress ya. Kita bisa drag and drop untuk menambah section di websitenya. Let's say setelah driving kita mau nambah feature-nya itu kita bisa nambahin kolom di bawah ini. Nah, di sini ada feature-nya apa, kita bisa nambahin. Let's say kita mau nambahin sedikit di bagian, mungkin kita akan coba ngedit di bagian title-nya ya, itu kita ganti dengan AutoCAD Prima. Kita coba ya, kita kopas AutoCAD Prima, dan mungkin di sini kita ubah jadi AutoCAD Prima dengan huruf besar semua. Kemudian untuk detailnya sedikit kita mungkin bisa menambahkan ini pelayanan terbaik dengan tenaga ahli profesional untuk di bagian sini. Nah, setelah kita ngedit di bagian title-nya, dan mungkin ini kita bikin namanya selengkapnya ya. Ini bisa kita save, kemudian kita coba save. Nah, harusnya kita udah berubah ya tampilannya, tadi yang seharusnya teksnya bukan ini dan itu udah berubah. Ini juga ada beberapa detail lain, dan kita bisa banyak menambahkan di bagian ini per page-nya itu seperti apa. Itu ada page, ada blog post, event, forum, product, dan juga ada job position, course, dan live chat widget. Untuk pengaturan linknya itu sendiri kita bisa melihat di bagian homepage. Sebentar, di bagian page-nya seharusnya. Kita coba site, kita ke bagian page. Ini ada semua list page yang ada di website tersebut, baik itu dari about us, contact us, thank you, service, debug, kemudian ada hingga yang lain-lainnya. Untuk mengatur dari kita balik lagi, untuk mengatur dari menunya itu sendiri, menunya kita bisa langsung klik menu editor. Di sini kita bisa langsung drag and drop ya. Kita drag aja kalau mau dipindahin, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada drop down ya. Ini ada news, kemudian ada success stories, about us, dan ini ada contact us, service, event. Mungkin kita akan melihat salah satu contohnya aja ya. Let's say news. Kita coba ke news, dan di sini belum ada post, mungkin kita bisa klik new ya. Nah, di sini kita bisa klik new, kita create namanya blog post. Nah, untuk blog postnya itu sendiri kita akan coba tambahkan. Di sini kita akan coba untuk menambahkan di bagian newsnya ya. Kita coba apakah bisa. Nah, ternyata bisa. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkan subtitlenya seperti apa. Let's say ini news 1. Kemudian untuk detailnya kita akan coba menambahkan deskripsi ya di sini. Kita hapus, kita kopas. Nah, di sini akan langsung terlihat ya bahwa kita dapat melihat dari sisi title-nya dan juga ada deskripsi dari news itu sendiri. Kemudian kita coba save dan kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, tampilan dapat dilihat sebagai berikut, dan kita bisa balik untuk melihat bagian newsnya itu tampilannya gimana. Udah, di sini ada tampilan, ada unpublish. Cara unpublishnya gimana? Tinggal klik ini nih, kita publish, udah deh, langsung ke publish. Kita balik lagi ke news. Nah, udah nggak ada lagi tag ya, udah aman. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini dengan akunnya Dani ya, untuk melakukan konfigurasi dari website. Kemudian ada shop, kita udah membuat beberapa produk tadi. Let's say ada yang namanya AutoCAD. Nah, kita bisa langsung lihat produknya di sini, dan kita juga bisa nambah ke chart untuk masuk ke bagian keranjangnya yang akan nanti kita beli gitu. Dan ini bisa statusnya jadi publish. Kurang lebih seperti itu untuk bagian shop. Dan juga ada event. Untuk eventnya sebenarnya sama aja kayak news ya. Kita bisa klik new untuk
nge-create dari event, terus kita isi eventnya apa, venue-nya apa, start date dan end date-nya seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada service. Nah, untuk service, cara nambahin service gimana sih? Nah, untuk nambahinnya sama juga, kita bisa nambahin bagian section mungkin, lebih ke section ya. Service-nya itu ada detail apa aja, kita bisa nambahin kayak semacam fitur di sini. Nah, ada top speed, long range, dual motor, dan mungkin untuk review dari bagaimana cara pembuatan website, terus juga fitur shop, event, service, dan juga ada news. Mungkin sampai di sini saja. Oke, semoga ini dapat membantu kalian ya untuk dapat lebih memahami bagaimana cara melakukan konfigurasi website di Udemy. Terima kasih.